ada filosofi dulu dari guru saya kan, Iya. Kita harus belajar dari masa lampau agar dewasa di masa akan datang. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Smart Discourse bersama saya Zeki Aliwardana. Salam untuk para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yang mana ini adalah tokoh muda, juga milenial. Ini tak kalah pentingnya diskusi kita hari ini adalah terkait tentang politik generasi milenial. Ini juga tokoh muda yang bergerak di politik, juga bergerak di bidang pengusaha juga, yaitu adalah Bapak Sukma Trianda Putra. Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini pada Bapak Sukma. Kita panggil Bapak Sukma aja ya. Tunggu namanya. Bapak Putra ya? Putra. Putra, oke. Oke Bapak Putra, sebelum kita mulai kita minta Bapak Putra ini perkenalkan diri di hadapan kita semua, kemudian aktivitas, kira-kira apa yang dilakukan hari ini untuk tentu juga ada nanti di sesi-sesi tanya jawab kita, ini peran-peran anak muda ini di politik itu seperti apa gitu. Kepada Bapak Putra kita silakan. Baik, terima kasih karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Kanda Zeki. Tentunya dalam siang hari ini kita bisa diskusi, bisa saling menambah wawasan kita. Terima kasih karena sudah mengundang saya. Mungkin untuk perkenalan diri, nama saya Sukma Trianda Putra. Kalau panggilan Putra, kampung halaman di Pakandangan kan? Oh, Urang Piaman ya? Urang Piaman, sekampung. Jadi kalau dengar namanya nggak ada ciri khas Pariamannya ini pakai Sukma ini kan gitu. Iya. Di kampung halaman di Pakandangan, lahir di Pakandangan, mama papa asli Pakandangan juga. Sekarang lagi menyelesaikan S2 di University Jayabaya Jakarta kan? Jayabaya ya. S2 bagian MKN. Magister Kenotariatan. Oh, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan cepat dan bisa juga digunakan untuk lingkungan nanti gelar MKN-nya itu. Jadi kalau aktivitas ini mungkin menarik ini. Kalau perintah Kanda langsung pulang kampung, saya langsung ke sini. Jadi mungkin tema kita peran milenial di dalam kancah politik ya kan? Ya. Ini memang sangat menarik. Artinya apalagi di zaman globalisasi, perkembangan zaman, memang peran anak muda bagi saya ini tidak bisa kita kesampingkan. Benar. Karena kita tentu ada filosofi dulu dari guru saya kan? Iya. Kita harus belajar dari masa lampau agar dewasa di masa akan datang. Iya. Kenapa saya bilang ambil filosofi ini? Karena sebagai kita anak muda yang masih awam, yang haus akan ilmu, tentu kita harus belajar dari pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Benar. Nah, kalau saya lihat perkembangan perpolitikan di kancah baik di Sumatera Barat atau maupun di nasional, itu peran anak-anak muda sudah sangat luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin dulu karena kalau bahasa awak di kampung lah, ya. Gitu namudu mungkin untuk masang-masang bendera bisa. Betul. Masang-masang spanduk. Kalau untuk dalam politik. Mencari tonggak-tonggak bendera gitu ya. Tapi sekarang udah ada pergeseran politik itu, partai-partai politik. Kita sebagai anak muda udah mendapatkan wadah atau tempat bagaimana kita bisa berkontribusi langsung di dalam partai tersebut. Iya.
Makanya dari presentasi DPT pemilih pun mungkin saya lihat presentasi milenial ini sungguh luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin itu karena. Oke. Terima kasih ini kepada Bapak Putra yang memang ini kayaknya cukup menarik juga diskusi kita berbicara politik generasi milenial hari ini di acara Teh dan Ngopi Teman Hangat Ngobrol Pintar. Teh dan kopi ya. Teh dan Kopi Teman Hangat Ngobrol Pintar. Jadi sebelum kita lanjutkan itu Bapak Putra, karena kita udah sajikan itu kopi dan saya tehnya, ayo kita minum dulu nih. Saya minum dulu. Iya, biar agak rileks, jangan terlalu tegang. Ini luar biasa. Baik Bapak Putra, kita tadi udah diawali dengan ini politik generasi milenial ya. Generasi milenial kalau dulu memang kita hanya sebagai pemasang-masang bendera di jalanan, masang-masang stiker, spanduk, kemudian door to door ke rumah-rumah, dan itu baru peran kita. Tetapi hari ini generasi milenial udah dikatakan ada peluang, ada tempat. Nah di sini bagaimana ini tempatnya itu? Apakah sudah dimasukkan ke dalam struktural politiknya atau memang sudah masyarakat sudah mengedepankan generasi milenial sebagai pengganti generasi sebelumnya? Sejauh mana nilai jualnya kira-kira itu? Ini kalau karena ini bertanya agak berat ya. Jadi kalau saya lihat, mungkin kita berbicara skala kecil, contohnya di Sumatera Barat mungkin kan. Artinya memang ada mulai perubahan transisi dalam peta politik yang saya lihat. Artinya peran-peran anak muda itu sangat tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa dianggap remeh. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini, sudah banyak lahir-lahir pemimpin-pemimpin muda yang milenial tersebut. Mungkin kita bisa tahu seperti Wakil Bupati Pesel, Bang Rudi, Bang Sultan Rizka yang di Demas Raya, Bang Herman Safar di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Konon kabarnya itu umurnya baru di bawah 35-an ya. Udah jadi wali kota Bukit Tinggi ya. Ini cukup menarik saya lihat, ini anak muda luar biasa gitu. Banyak yang kita lihat yang ada artinya ada pembuktian ternyata anak muda ini layak untuk memimpin. Karena makanya tadi dari awal saya sampaikan, kalau menurut saya, kenapa peran pemuda, peran milenial ini penting di dalam kancah perpolitikan. Karena kita harus merujuk ke sejarah masa lampau. Soekarno, Muhammad Hatta, Sahrir, maupun Buya Hamka. Itu beliau itu berjuang di saat masih usianya seperti kita ini kan. Benar. Kalau Kanda kan milenial banget nih. Udah milenial pakai banget gitu ya. Itulah mudah-mudahan itulah kebanggaan kita sebenarnya di ranah Minang ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa melahirkan tokoh-tokoh muda untuk tingkat nasional lagi kan. Karena sejarah udah mencatat Muhammad Hatta adalah orang ranah Minang, Bukit Tinggi. Tapi sedikit yang menarik di sini Bapak Putra, bahwasanya kita memang selalu melu-elukan ya, bahwasanya tokoh Minang itu ada Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Hamka. Tetapi apakah hari ini peran anak muda generasi milenial hari ini ada yang tumbuh seperti yang, apakah ini bukan hanya sekedar memori masa lalu aja yang menjadi kebanggaan-kebanggaan? Sementara hari ini, apakah anak muda hari ini bisa kita banggakan seperti tokoh-tokoh kita itu? Nah, ini juga perlu menurut kajian Bapak Putra bagaimana gitu? Ya, makanya tadi saya sampaikan, mungkin untuk kedepannya 2024 nanti kan ada pemilihan lagi karena kalau kita lihat grafiknya itu udah sangat luar biasa untuk wadah tempat bagi anak muda yang bisa berperan dalam politik praktis. Mungkin kalau kita zaman-zaman kuliah S1 dulu kan, termasuk saya sendiri mungkin sedikit apatis dengan politik. Benar. Tapi dengan mungkin perkembangan kita, ada usaha, ada kegiatan, ternyata politik itu sangat penting. Karena sistem demokrasi kita mengatur seperti itu. Benar.
Tapi ini kita juga mengamati ya, kita lihat juga di lapangan. Kita memang banyak dibutuhkan anak muda untuk masuk ke rencana politik. Tapi barometernya yang melek politik itu kan tidak begitu banyak. Nah, ini apakah kita bisa sejauh mana ini generasi milenial hari ini melek politik? Itu menurut Bapak Putra bagaimana? Sejauh mana dia ingin bergabung ke politik? Kadang-kadang hari ini malahan anak muda itu, ini politik saya nggak mau. Gitu. Oh ini partai politik nggak usah lah gitu. Jadi agak ada sisi negatif kalau menurut. Kalau mendengar politik ya. Iya, mendengar politik agak sensitif dia gitu. Nah ini sejauh mana ini anak muda punya semangat untuk berpolitik? Itu setuju saya dengan pertanyaan Kanda Zeki. Tapi memang yang seperti yang saya sampaikan tadi, perlahan-perlahan ini, kalau kita lihat grafiknya Kanda, itu generasi milenial itu sekarang udah mulai, udah mulai melihat. Kita tentu tidak hanya bisa berbicara teori aja. Makanya sekarang saya lihat dari perkembangan seluruh partai yang ada di Indonesia sudah banyak membuat wadah sayap partai generasi ini, garda-garda partai gitu, tempat gitu, garda-garda partai gitu. Jadi karena memang secara untuk merebut kekuasaan itu milenial ini tidak bisa kita kesampingkan. Benar. Karena DPT-nya, presentasi pemilih pemula dan milenial itu sungguh luar biasa kan. Makanya mungkin kita harus akui dan kita bisa lihat datanya. Setiap yang milenial pilih kalau untuk tingkat pemilihan bupati, gubernur atau presiden, kemungkinan menangnya luar biasa. Karena dari presentasinya sekarang. Maka kita lihat mungkin pemimpin kita sekarang meskipun udah tua karena gayanya sosok milenial juga. Diupayakan untuk bergaya milenial ya, karena untuk mengambil cepati generasi milenial gitu. Memang luar biasa memang politik seperti itu. Nah ini kalau saya lihat ini Bapak Putra itu udah juga berkecimpung di politik. Kemarin juga udah pernah maju di salah satu partai di Pileg kemarin, pemilihan legislatif. Nah ke depan ini apakah ini Bapak Putra juga masih bersemangat ini, karena ini harus diisi oleh generasi milenial ruang-ruang kosong yang perlu kita rebut gitu. Bagaimana ini Pak Putra membaca langkah ke depan? Ya, ini pertanyaan Kanda. Ya kalau untuk ke depan 2024 tentu dorongan ada kan. Tapi kalau saya secara pribadi tentu seandainya pun maju nanti karena kita mencoba yang realistis. Kita lihat sejauh mana dukungan stakeholder, nenek mama kita di kampung kan, lingkungan kita, ulama kita. Mudah-mudahan kan dah. Kalau dukungan dari Kanda nanti ada. Oh siap, insyaallah. Ya, kita sepakat karena Pak milenial tentu pilih milenial dong. Amin. Milenial pilih milenial. Baik, ini memang diskusi kita memang hangat kayaknya ini. Memang hangat juga kalau bicara politik, itu udah kayak makanan sehari-hari gitu bagi Bapak Putra. Ini Bapak Putra, kita sesuai apa yang dikatakan tadi itu, generasi milenial ini agak malu-malu dan sensitif. Tetapi apakah dia sadar ini anak muda ini bahwasanya politik itu bagi dia punya manfaat? Ini menurut hemat dan pengamatan Bapak Putra untuk milenial hari ini, apakah punya kesadaran ke situ? Memang ini mungkin tugas kita kan dah. Artinya mungkin yang kita mencoba duluan masuk, mencoba dalam politik praktis kan. Saya pun awalnya seperti itu. Setiap ada pemilihan ya dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif, memang dulunya memang nggak ngeh kan. Ya kalau bahasanya mungkin apatis mungkin. Apatis ya, abai ya. Iya, abai. Cuek gitu. Cuek aja. Tapi mungkin karena perkembangan dalam lingkungan dan kebutuhan kita, ternyata memang politik ini tidak bisa kita kesampingkan. Contohnya apa? Dalam undang-undang
kita membuat aturan itu hukum itu kan produk politik sebenarnya. Benar. Jadi lahirnya sebuah payung hukum itu dari produk politik ya. Produk politik. Benar. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita gencarkan sosialisasinya ke teman-teman para milenial ini, sehingga kita harus mengulang sejarah dulu. Iya. Bagaimana di Minangkabau ini khususnya lahir para anak-anak muda itu yang melek ke politik. Makanya saya bilang tadi, kalau per hari ini mungkin sudah ada angka yang mengembirakan kan? Iya. Sudah banyak yang dari legislatif maupun eksekutif yang sudah memegang kekuasaan. Iya. Kalau mungkin di Padang Pariaman mungkin kayak Muhammad Iqbal, Iya. Bang Firdaus. Tentu orang-orang yang seperti beliau itu bisa panutan bagi kita para milenial. Contoh bagi milenial ya. Iya. Oke, Bapak Putra, ini kita bicara politik, kebijakan, apakah payung hukum yang lahir itu adalah bagian dari produk politik juga, termasuk nanti bisa jadi harga ditentukan oleh kebijakan politik, gitu kan? Ekonomi itu ditentukan oleh kebijakan politik. Sedikit yang menggelitik di benak saya ini, karena memang generasi milenial sebagai ujung tombak politik hari ini, tetapi sesuai pepatah tadi itu kita baru bisa masang-masang bendera, masang-masang stiker dan spanduk. Itu pemanfaatan generasi muda, apakah itu bagian dari pemanfaatan saja atau bagaimana ini pelaku politik yang memperlakukan generasi milenial seperti itu? Karena di waktu pilkada kemarin kita diskusi juga, kita nggak tega lihat anak muda, anak dia kuliahan, dia mahasiswa, tapi dibawa ke kancah politik hanya masang spanduk. Ini kan tidak memberikan edukasi politik yang baik. Apakah kita ini intelektual muda gitu loh, tentu harus dibawa ke ranah yang lebih baik. Ini apakah baik menurut pandangan Bapak Putra ini? Ini nih. Apakah baik ini gitu loh? Apakah ini juga bagian dari edukasi politik tahap awal gitu? Baik Anda. Memang kalau kita lihat perkembangan, ya kita harus fair mungkin kan. Artinya terkadang mungkin alasan teman-teman para milenial atau anak-anak muda yang sudah berkecimpung dalam organisasi, tapi dia tidak melek dengan politik. Karena mungkin salah satu alasannya, kalau kita berbicara di lapangan ya kan ya, kos politik itu terlalu besar. Tapi kalau menurut saya sekarang udah ada pergeseran di situ. Mungkin dulu kalau kampanye itu mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Spanduk, baliho, kalender, segala macam. Masuk kos orangnya ya. Kos orangnya. Konsumsi, transportasi gitu. Tapi faktanya hari ini saya lihat di Pulau Jawa, kayak di DKI atau di Medan, bahkan ada tukang ojek yang bisa jadi beliau ojol tapi dia bisa duduk di legislatif. Iya. Jadi yang beliau lakukan itu setelah saya amati, saya pelajari, inilah peluang di zaman era digital sekarang kan. Kita bisa sosialisasi melalui YouTube atau media-media sosial Instagram, Facebook, benar. Atau seperti kegiatan Kanda sekarang. Kita bisa podcast juga ya. Podcast. Ini yang harus kita dukung ini bagi teman-teman di daerah. Karena podcast seperti ini sekarang sudah bukan hanya sekedar hobi kan. Ini berbicara lapangan pekerjaan juga ke depan. Benar. Maka harapan saya nih bagi pemimpin-pemimpin yang sudah memegang kekuasaan di legislatif maupun eksekutif, ini kegiatan-kegiatan seperti Kanda di Padang Pariaman ini harus kita dukung. Mudah-mudahan perkembangan digital kan. Iya. Ini luar biasa juga nih. Ini narasumbernya juga menyentil kegiatan kita. Tema selanjutnya dong, kalau pemimpin tidak mendukung era digital, berarti dia bukan milenial. Iya. Ya kan benar. Jadi ini juga kita lihat juga pemimpin ke depan harus mendukung juga ya. Apa menjadi hobi milenial hari ini di era digital nih.
Ya makanya saya bilang kayak di seperti DKI maupun di daerah Pulau Jawa yang lainnya, banyak kok yang bisa duduk tapi tanpa uang, tidak mengeluarkan kos yang terlalu besar. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Mungkin kalau dulu kita tahu orang yang bisa masuk politik kalau dia anak muda, mungkin satu yang bisa kan, karena bapaknya ada. Ya. Karena bapaknya orang kaya atau bapaknya pejabat atau bapaknya ketua partai politik. Nah, tapi sekarang banyak sudah mulai bermunculan dia seorang anak muda yang biasa-biasa saja, tapi karena dia memang ada dedikasi di lingkungannya, alhamdulillah banyak yang terpilih. Betul. Ini yang menjadi vitamin mungkin bagi kita anak muda, Kanda, untuk lebih semangat ya, dalam masuk ke politik praktis nanti ke depannya. Benar. Luar biasa ini memang peran penting anak muda, dan anak muda harus memberanikan diri masuk ke kancah politik ini. Salah satunya adalah di praktisnya tadi, politik praktis ada level tingkat 1 DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, termasuk DPD RI ya. Termasuk legislatifnya juga, eksekutifnya. Eksekutif. Wali kota, bupati, dan gubernur. Yang kemarin juga wakil gubernurnya bagian dari milenial. Ini luar biasa. Oke Bapak Putra, ini berbicara kancah politik, anak milenial harus melibatkan diri. Tetapi kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan edukasi politik kepada anak muda? Ya tentu dalam perkembangan sekarang sosialisasi itu sangat penting, karena ya minimal kita bisa bikin seminar, bikin pertemuan gitu. Kita mengedukasi arti politik itu apa, tujuannya apa, maknanya apa. Kadang-kadang orang yang tidak paham itu karena dia tidak mengerti, karena mungkin yang seperti Putra sampaikan tadi, dulu kita apatis, mungkin kita belum mengerti apa sebenarnya dampak hakikat dalam politik itu. Maka perlu juga diberikan edukasi politik dan pengetahuan tentang politik sendiri. Baik, sebelum kita akhiri ini, sebelum kita akhiri diskusi kita ini, teman hangat ngobrol pintar, memang teman itu memang harus menghangatkan satu sama lain. Tapi obrolannya memang harus santai gitu, tanpa kaku kemudian ngalir begitu saja. Closing statement ini Pak Putra, closing statement terhadap generasi milenial hari ini, anak muda hari ini, untuk di kancah politik, kita minta kepada Bapak Putra. Baik, terima kasih Kanda. Pertama saya ucapkan ini dulu Kanda, teh and ngopi ya Kanda. Mudah-mudahan ini ke depan bisa jauh lebih baik. Amin. Pertama terima kasih sekali lagi kepada Kanda sudah mengundang saya dan mengenai topik dalam pembahasan kita siang hari ini. Mungkin saya bisa mengajak atau menghimbau kepada teman-teman para milenial, mudah-mudahan ke depannya ini kita lagi yang mengisi tempat-tempat kursi ini kan. Contohnya nanti di Padang Pariaman Kanda jadi bupatinya. Amin ya rabbal alamin. Ini doa ini. Ini kalau didengar banyak orang ini mengaminkan. Ini ribuan yang mengaminkan. Kapan perlu kita bikinkan perdanya kan? Iya. Pemimpin minimal bupati itu umur harus 50. Iya. Kan kasihan juga kita. Udah umur 70-an, 65. Berarti maksimal ya, maksimal 50. Baru kalau lewat dari itu nggak bisa lagi. Itu dari politik kebijakan itu lahirnya. Makanya kita harus masuk ke ruang politik. Iya benar. Mungkin itu Kanda. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Putra yang telah menyampaikan closing statement-nya di hadapan kita para pemirsa dan audiens dimanapun berada. Dengan closing statement tadi maka berakhirlah diskusi kita hari ini di acara Smash Discuss, teh dan ngopi, teman hangat ngobrol pintar yang dipersembahkan oleh Lembaga Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan dan Bisnis yang disupport oleh CV bersama Bintang Nusantara dan media partner adalah Tinjau Tuban. Saya host Zeki Aliwardana mengundur diri. Berjumpa lagi di acara yang sama di gelombang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.